Halo para pecinta misteri di luar sana, berjumpa kembali dengan saya kurator dari kanal kisah horor. Kali ini kita akan membacakan kelanjutan kisah dari akun Twitter @simpleman yang berjudul Raja Sinun. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kanal kisah horor. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Pras juga menyarankan Septi agar menceritakan hal ini kepada ibunya. Bagi dia, pada siapa lagi Septi bisa mencari jalan keluar kalau bukan dengan ibunya sendiri. Tapi Septi ragu. Dia juga tidak mau dianggap aneh hanya karena perkara gaib. Pras pun mengalah. Sejak saat itu, setiap kali Septi mau masuk ke dalam kamar, dia selalu berhenti melihat ke angin-angin yang ada di atas pintu kamar ibunya. Septi baru saja menyadari kalau sejak awal dia belum pernah masuk ke dalam kamar ibunya kecuali dalam mimpi tersebut. Selama ini, Septi sebagai anak pertama memang membutuhkan space untuk sendiri. Itulah sebabnya kedua adiknya mengalah dan tidur bersama dengan ibunya di satu kamar yang sama. Namun, semenjak kejadian buruk yang beruntun ini terjadi, Septi menjadi penasaran dengan isi kamar ibunya. Di suatu sore yang mendung, ibunya berpamitan akan keluar bersama dengan kedua adiknya. Septi diminta untuk tetap di rumah. Tepat setelah ibunya pergi, Septi menoleh melihat ke kamar ibunya. Hari ini dia ingin masuk dan melihat-lihat tempat itu. Entah udara yang waktu itu terasa dingin tak menyurutkan niat Septi melangkah masuk melewati pintu kayu berwarna coklat tersebut. Manakala ketika dia melihat keseluruhan ruangan ini, rupanya sama persis dengan apa yang dia lihat. Bahkan tempat bayang tua itu berada. Septi memperhatikan setiap detil ruangan ini, lebih kecil dari kamarnya. Tak hanya itu saja, karena tempatnya ada di belakang, maka udara pengap ruangan ini begitu terasa. Sempat tersirat pertanyaan, kenapa ibunya tidak meminta dia bertukar kamar? Karena ruangan ini lebih cocok digunakan untuk satu orang, sedangkan kamar miliknya jauh lebih luas. Septi pun memperhatikan bayang tua. Guratan tiangnya sama seperti yang dia lihat dalam mimpi. Itu artinya benda ini dimiliki pemilik kontrakan. Namun, apa yang dibalik kain putih itu Septi tidak mengerti. Bayang tua itu kini diisi kasur yang dibalut sprei bermotif bunga. Dan dari penglihatan Septi tidak ada yang janggal dengan ruangan ini. Selain lebih pengap dan lebih sunyi karena jauh dari jalan utama. Septi pun berniat pergi. Karena bagaimanapun ruangan ini membuatnya tidak nyaman. Namun, sebelum Septi melangkah keluar dari ruangan itu, tiba-tiba dia berhenti lalu menoleh ke guratan tiang ranjang sekali lagi. Dan entah perasaan apa ini, Septi lalu kembali mendekatinya. Setelah melihat tiang kayu penyangga bayang itu sekali lagi, Septi lalu menunduk. Dia mencoba melihat apa yang ada di bagian bawah bayang tua tersebut. Namun, Septi tidak bisa melihatnya dengan jelas karena ruangan itu lebih tembaram. Septi pun memutuskan untuk tidur tengkurap, lalu merangkak masuk ke kolong bayang tua tersebut. Untungnya dia bisa melakukannya. Tak lama kemudian, Septi menemukan sebuah kain berwarna putih yang disumpal di sela-sela bambu bayang di bagian bawah. Dengan posisi yang serba sulit itu, Septi mengganti posisinya kini dengan tidur telentang. Ia kemudian merobek kain putih yang seperti mengganggu sela-sela bayang. Tapi betapa terkejutnya Septi setelah menarik paksa kain putih itu, dia menemukan sebuah kertas berwarna merah muda
dengan coretan-coretan tinta merah tua. Coretan itu membentuk aksara Jawi atau orang biasa melihatnya seperti bahasa Arab. Tapi Septi tahu kalau ini bukan tulisan Arab biasa. Semua coretan itu membentuk pola gambar seperti kereta mayit yang dibuat melengkung. Tak hanya itu saja, ada guratan aneh membentuk rambut manusia yang menutupi bagian wajah. Septi benar-benar tidak bisa membacanya, tergerak di dalam hatinya untuk menyobek kertas itu. Sebelumnya, dari sebuah pintu kamar yang terbuka, Septi mendengar suara anak kecil yang tertawa diikuti telapak kaki yang terlihat berlari menjauh. Septi yang melihatnya awalnya berpikir itu adiknya, tapi setelah dia memanggil-manggilnya, suara tertawa itu menghilang, lalu lenyap. "Dek," panggil Septi lagi. Hening, tak ada suara apapun. Septi kemudian kembali melihat kertas berwarna merah itu sekali lagi. Dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya dia merobeknya. Setelah itu Septi merangkak keluar dari bawah kolong ranjang. Sewaktu Septi akhirnya berhasil keluar dengan susah payah, pandangan matanya yang pertama melihat ke atas langit-langit kamar. Dengan keringat di kening, tiba-tiba Septi dikejutkan dengan kemunculan kepala wanita tua. Seperti nenek-nenek berambut panjang keriting menyeringai kepadanya. Septi tidak tahu siapa wanita tua itu. Dia juga tidak mendengar seseorang masuk ke dalam rumahnya, apalagi ke kamar ibunya. Tapi jika ada orang yang berani melakukan itu, pastilah orang sinting yang entah apa tujuannya masuk ke rumah ini. Septi bersembunyi, tubuhnya gemetar hebat. Dia hanya berharap wanita tua itu pergi. Karena satu-satunya jalan bagi Septi untuk keluar dari keadaan ini adalah dia merangkak dari kolong ranjang itu, lalu berlari secepat mungkin keluar dari rumah ini. Masalahnya adalah bagaimana kalau wanita sinting yang Septi lihat menangkapnya. Sementara ketika Septi sedang bersembunyi ini, tidak ada pergerakan wanita tua itu mencari atau mengejar-ngejar dirinya. Namun Septi bisa mendengar dengan sangat jelas kalau wanita itu sedang berkidung sambil membuat suara yang tidak jelas runtutannya, seperti suara benda bergesek. Anehnya, rasa-rasanya Septi pernah mendengar suara itu, tapi di mana? Saat gadis itu masih terjebak di bagian kolong ranjang, saat itu juga dia kemudian menyadari kalau suara gesekan itu seperti rambut yang digaruk-garuk saat seseorang mencari kutu. Septi merangkak keluar. Di atas lantai keramik yang dingin, Septi merangkak menyusuri sejauh yang dia bisa untuk menuju ke arah pintu. Tapi suara gesekan terdengar semakin keras. Septi berhenti sejenak lalu menyempatkan diri untuk menoleh melihat ke arah ranjang milik ibunya, di mana dia menemukan wanita itu sedang dalam kondisi berbaring sambil menggaruk-garuk rambut gimbalnya. Dan tak lama kemudian, dari bola matanya yang sehitam tinta, Septi melihat wanita itu tertawa kecil. Suaranya seperti mengikik, dan warna hitam yang ada pada giginya rupanya tak lain adalah darah yang sudah kering. Septi seketika berlari keluar dari dalam rumah, tapi seperti kebetulan, Septi melihat ibu dan kedua adiknya baru saja pulang. Dan sewaktu mereka menemukan Septi dalam kondisi wajah yang panik, ibunya bertanya, "Ada apa?" Dan Septi menunjuk wanita tua di kamarnya. Tanpa tedeng aling-aling, ibu Septi langsung menuju ke kamar untuk memeriksanya. Tapi aneh, mereka semua tidak menemukan satupun orang yang ada di sana kecuali ranjang kosong ibu. Bahkan saat Septi mencari ke kolong ranjang, tak ada siapapun di dalam kamar ibunya. Septi bersumpah demi nama Tuhan, kalau di atas ranjang itu dia melihat wanita pesakitan itu sedang berbaring di sana, mengikik sambil melotot ke arahnya. Tapi tidak ada yang bisa Septi buktikan karena faktanya memang tidak ada siapapun yang ada di sana. Kejadian yang Septi alami ini menimbulkan ketakutan tersendiri. Setiap kali dia masuk ke kamar, Septi akan berhenti sebentar di depan pintu kamar ibu, melihatnya, dan dari dalam kamar yang tertutup itu,
Septi akan mendengar suara rambut yang digaruk-garuk, seperti saat Septi melihatnya. Kejanggalan-kejanggalan mulai satu persatu menyeruak, terutama dengan adiknya yang masih berusia 8 tahun, Dio. Biasanya saat jam menunjukkan pukul 9, ibunya dan kedua adiknya pasti sudah membawa mereka masuk ke dalam kamar. Tapi suatu hari, Dio justru berdiri di pintu kamar ibu. Sewaktu Septi bertanya kepada anak itu alasan kenapa dia berdiri di sini, adiknya akan berkata kepadanya dengan wajah memelas, "Mbah Nung, Mbah Nung." Begitu berulang-ulang kali. Septi pun mendorong pintu kamar di mana di dalam ruangan itu ibu dan adiknya yang lain sudah tertidur. Tidak hanya itu saja, rumah ini meskipun ditinggali oleh mereka berempat, tapi suasananya seperti rumah kosong di mana Septi tidak merasakan hal ini sewaktu pertama kali menginjakan kaki di dalam rumah ini. Septi sering mendengar suara anak-anak seperti berlari. Terkadang ada suara seperti orang yang sedang memasak di dapur. Bahkan pada space kosong anak tangga yang menuju ke lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan yang mangkrak oleh si pemilik rumah, Septi serasa melihat ada seseorang yang biasa duduk di sana. Septi menceritakan hal ini kepada Pras, yang melihatnya dengan sorot nampak berpikir. Semua yang Septi rasakan dia keluarkan kecuali persoalan tentang kertas merah yang dia temukan. Yang anehnya, saat ini tidak pernah Septi temukan keberadaannya. Pras berkata kalau ada waktu akan mampir. Kejanggalan lain yang Septi temukan, setiap mau maghrib dan Septi baru saja pulang dari tempat kerja, dia akan melihat sepasang suami istri parubaya seperti mondar-mandir di depan rumahnya. Dan sewaktu mereka melihat Septi, mereka akan berlari pergi tanpa ada sebab yang jelas. Beberapa di antaranya datang bertamu dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu. Bahkan beberapa dari mereka memberikan hadiah-hadiah kepada keluarga Septi. Sayangnya semua itu harus ditolak karena rasanya hadiah-hadiah tersebut bukanlah hak milik mereka. Sampai suatu hari, Septi mendengar suara pintu kamarnya tiba-tiba saja ada yang mengetuk-ngetuk dengan intonasi suara yang pelan. 3 kali, dan selalu tepat pada jam 12 kurang 15 menit. Anehnya, sewaktu Septi memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun. Hal ini sudah berlangsung berhari-hari. Hanya saja, saat Septi dengan sengaja menunggu di balik pintu, Septi tidak mendapati siapapun berdiri di sana. Hal ini sejujurnya mulai mengganggu mental Septi, dan pada suatu malam, ketukan itu tiba-tiba saja kembali. Anehnya, terkhusus malam ini, ketukannya terus-menerus terdengar, selalu 3 kali, dan selalu tepat pada jam 12 lebih 15 menit. Septi lalu beranjak dari ranjang tempatnya tidur. Dia berjalan mendekat ke arah pintu tempat ketukan itu masih memanggil dirinya. Tak lama, Septi menarik pintu itu perlahan-lahan dan lagi-lagi tidak ada siapapun yang Septi lihat. Kecuali pintu gudang yang ada tepat di bawah anak tangga tiba-tiba saja terbanting dengan sendirinya, membuat Septi terhenyak sebelum menutup kembali pintu kamarnya. Keesokan paginya, Septi baru saja menyadari kalau dia belum pernah sekalipun menyentuh ruangan yang mungkin seukuran dengan tubuhnya itu. Bahkan bisa lebih sempit. Septi membukanya perlahan-lahan dan menemukan banyak sekali barang-barang usang tersimpan serampangan di dalam sana. Kaleng biskuit sampai prentelan sepeda lengkap carut-marut dimasukkan dengan paksa. Septi kemudian membongkarnya satu persatu. Dari apa yang dia lihat, kemungkinan barang-barang ini milik penghuni sebelumnya. Masalahnya, Septi tidak tahu keluarga yang mana pemilik benda-benda ini. Karena pastinya rumah ini sudah pernah ditinggali oleh beberapa keluarga sebelum dirinya ini. Tidak ada yang aneh selain barang-barang gudang biasa. Tidak sampai Septi
Septi menemukan bingkai foto milik keluarga sebelumnya, di mana seorang wanita tua berpose dengan kain jarik lengkap dengan kebaya berwarna putih. Wajahnya murung dengan garis muka yang familiar. Septi lalu membongkar semakin jauh ke dalam, dan di sanalah Septi menemukan sesuatu seperti peti kayu seukuran meja persegi, di mana saat benda itu dibuka, Septi mendapati tumpukan kertas lipat. Septi kemudian menarik paksa peti persegi itu dengan susah payah. Merasa janggal dengan peti-peti kayu itu, Septi lalu mengambil satu kertas dari ratusan atau ribuan yang dimasukkan di dalamnya, dan sewaktu Septi memeriksanya, dia menemukan kertas yang sama persis dengan kertas berwarna merah yang pernah dia temukan. Hanya saja, di lipatan kertas-kertas itu Septi menemukan potongan rambut yang aneh di dalam kertas-kertas itu. Bahkan di antaranya ada bagian-bagian tubuh lain seperti gigi manusia. Semuanya ada di dalam lipatan kertas mengerikan itu. Detik itu juga Septi menghubungi Pras, dan laki-laki itu berkata akan segera datang. Septi baru tahu kalau kertas-kertas itu ditulis dengan sesuatu seperti bahasa Arab, hanya saja berbeda. Orang menyebutnya raja, dan tidak ada yang tahu tujuan dibuatnya raja selain si pembuatnya. Di siang bolong itu Septi kemudian menyadari sesuatu. Apakah mungkin kalau keluarga sebelumnya adalah pembuat raja-raja ini? Lalu apa arti dari potongan-potongan rambut dan gigi yang ada di dalamnya? Pras baru tiba saat sore hari. Dia kemudian melihat satu persatu benda tersebut. Tidak salah lagi, Pras juga mengatakan hal yang sama. Dia kemudian menyarankan agar Septi menyimpannya lebih dahulu. Tidak ada yang tahu efek dari benda itu. Manakala ketika mereka berdua sedang serius, saat Pras yang juga merasa merinding tiba-tiba sempat mau menghentikan Septi. Tapi perempuan itu semakin paranoid. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya, maka dia kemudian mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, Ibu, Dio, Andre, Bu, Septi masuk yo." Dan ketika Septi mendorong pintu kamar tersebut, dia menemukan ibunya sedang tidur menekap kedua adiknya dalam posisi yang ganjil, di mana Dio yang berusia 8 tahun tengkurap dengan posisi seperti orang mati. Pras juga merasakan ada yang salah dengan keluarga Septi. Maka mereka kemudian mendekat bersama-sama. "Bu, Ibu." Pras yang berjalan di belakang Septi tiba-tiba bernafas dengan berat. Dia seperti merasakan kalau ruangan ini lebih pengap dari biasanya. Sementara semua keluarga Septi dalam kondisi mata terpejam. Ketika Septi sudah berdiri di samping ranjang, dia seketika menggoyang-goyangkan tubuh ibunya, tapi wanita itu tak bergerak sama sekali. Bingung dengan apa yang terjadi, Septi melihat Pras yang juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Saat tak lama kedua adik Septi melirik dengan mata terbuka, lalu tersenyum menyeringai melihat Septi dan Pras, yang diakhiri dengan ibunya tertawa terbahak-bahak. Hanya saja tawa itu adalah tawa yang sama yang Septi dengar dari sosok wanita tua yang pernah dia lihat di dalam kamar ini. Namanya Ibu Nuri. Sejak kematian mendiang suaminya, beliau bertahan hidup dengan berjualan jajanan di pasar dari modal uang tabungan. Untungnya Septi lulus sekolah tepat waktu sehingga Bu Nuri hanya perlu memikirkan biaya pendidikan dua putranya. Dan lagi, dia dibantu oleh Septi. Sejak pertama kali Bu Nuri diberitahu oleh Septi perihal rumah yang mereka kontrak ini berharga jauh lebih murah, Bu Nuri sempat ragu. Sebagai orang yang sudah merasakan pahit manis kehidupan, harga di bawah standar itu patut dicurigai. Namun melihat keadaan keuangan yang tidak terlalu baik, Bu Nuri akhirnya setuju. Yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah anak-anaknya memiliki tempat bernaung yang layak. Tapi Bu Nuri tidak akan melupakan pengalaman pertama saat beliau menginjakan kaki pertama kali di rumah kontrakan ini. Waktu itu azan maghrib berkumandang. Kedua putranya ada di ruang tengah bersama dengan putrinya. Iya, Septi biasa mengajari kedua adik-adiknya di sela kepulangannya selepas kerja. Bu Nuri berada di kamar sendirian. Beliau sedang sibuk melipat baju. Saat tiba-tiba dari almari tua yang ada di sudut ruangan, Bu Nuri melihat sebelah pintunya bergerak-gerak sendiri, membuka dan menutup sendirian.
Bu Nuri yang merasakan keanehan itu kemudian datang mendekat untuk memeriksa. Beliau takut kalau ada tikus di dalamnya. Tapi anehnya suasana di dalam kamar mendadak tidak enak. Bu Nuri merasa kalau keputusan untuk memeriksa bagian dalam almari adalah keputusan yang salah. Tapi Bu Nuri sudah menjajakan kaki di lantai. Rasanya kepalang tanggung kalau dia urungkan. Berbekal niat, Bu Nuri mendekat. Sampai di dekat almari tua itu, Bu Nuri mendengar seperti ada suara yang menghembus-hembuskan nafasnya. Suaranya menyerupai suara anak kecil. Bu Nuri berpikir kalau mungkin saja itu Dio anaknya, sehingga cepat-cepat Bu Nuri memeriksanya. Dan di sanalah Bu Nuri untuk pertama kali melihat seorang anak kecil yang semua kulitnya putih seperti tepung. Posisi anak itu meringkuk tepat di bagian bawah almari, terhalang baju-baju yang digantung. Bu Nuri awalnya hanya bisa mematung sewaktu melihatnya. Namun semakin lama beliau penasaran. Ditepuklah pundak bocah itu. Dan sewaktu bocah itu mengangkat wajahnya, barulah Ibu Nuri tahu. Wajahnya tak memiliki kulit pelapis lain bagian daging dalam yang berlumuran darah. Tapi bola matanya masih utuh, dengan menunjukkan bagian-bagian potongan giginya yang masih terpasang di tempatnya. Sejak saat itu, Bu Nuri merasakan aktivitas-aktivitas janggal yang ada di rumah ini. Tapi Bu Nuri tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada Septi, putrinya sendiri. Pernah suatu kejadian, pada tengah malam Bu Nuri merasakan punggungnya ada yang menepuk bagian pundaknya. Sewaktu Bu Nuri menoleh, dia melihat putranya yang paling kecil, Dio, menatap dirinya dengan ekspresi ganjil. Saat Bu Nuri bertanya kenapa Dio menepuknya, bocah itu menjawab kalau dia mau diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil. Maka diantarlah bocah itu ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Dio kemudian menunjukkan sifat yang aneh, di mana bocah itu tidak mau kembali ke ranjang dan memilih berdiri di samping jendela kamar. Bu Nuri kemudian memanggil nama Dio agar segera kembali ke tempat tidur. Tapi bocah itu masih saja berdiri di sana, bahkan ia sempat membuka kelambu di jendela, dan tak lama kemudian bocah itu berkata, "Bu, ono ong ang unu." "Bu, ada orang di situ." Bu Nuri yang bingung mendekat. Bu Nuri yang berpikir kalau putranya mungkin sedang mengada-ngada berjalan untuk memeriksa. Memang ada space kosong di depan jendela kamar Bu Nuri, dan tempat itu tepat berada di samping kiri kamar Septi. Bedanya, Septi tidak bisa melihat space kosong itu karena tidak ada jendelanya. Satu-satunya jendela yang ada di kamar Septi adalah menghadap langsung ke pagar dan pintu depan. Bu Nuri yang sudah berdiri di belakang Dio, ia memegang bahunya berniat menariknya ke atas ranjang. Tapi beliau kemudian tergelitik dengan apa yang Dio tadi katakan. Bu Nuri lalu melihat keluar. Di sana, Bu Nuri tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lihat. Di mana di balik jendela, di space kosong rumahnya yang biasa dia gunakan untuk menjemur pakaian, berdiri puluhan sosok manusia mengenakan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Rupa mereka melotot melihat Bu Nuri. Bu Nuri tentu seketika mengucap istighfar berkali-kali sambil menutupi wajah Dio dengan tangannya. Tapi sosok pocong-pocong itu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Beliau pun membawa kedua putranya untuk tidur di ruang tengah. Kejadian ini sama sekali tak diketahui. Lain hari, lain kejadian. Sejak dulu Dio menemani Ibu Nuri menjajakan jajanan di pasar. Dan semenjak mereka menempati rumah kontrakan itu, perilaku putra bungsunya ini sering kali aneh. Beberapa kali Dio terlihat memeragakan sesuatu setiap kali menemukan seutas tali. Anak itu akan melilitkan tali tersebut ke lehernya, kemudian berpura-pura menjulurkan lidahnya seakan-akan tubuhnya terjerat karena perkara tali tersebut. Setiap kali Bu Nuri menegurnya, anak itu pasti kemudian berkata, "Dio iat Bu, ang amal. Dio lihat Bu di kamar." Tapi karena perkara yang tidak jelas, Bu Nuri memilih mengabaikan ucapan anak itu. Suatu hari, Bu Nuri pulang kemalaman. Septi sudah menghubunginya kalau dia akan lembur, sementara putranya yang lain sedang di rumah mertuanya. Maka sewaktu pulang bersama Dio,
Bocah itu seketika berlari kemudian menunjuk angin-angin di atas pintu kamar. Di sana, Dio memeragakan sekali lagi, persis lehernya dililit tali. Ibu, iu, nenek-nenek keantung. Ibu, itu ada nenek-nenek kegantung. Dan benar saja, Bu Nuri melihat sekelebat bayangan bergerak maju mundur. Tapi mungkin karena posisi rumah yang saat itu masih gelap, Bu Nuri pun segera menyalakan lampu dan sewaktu membuka pintu, beliau tidak menemukan apapun di sana. Meskipun begitu, Bu Nuri merasa sangat yakin kalau tadi dia sempat melihat wanita digantung di langit-langit. Entahlah. Malam harinya, Bu Nuri mulai mengalami mimpi-mimpi yang ganjil. Dimulai terdengar orang-orang yang sedang membaca doa untuk mayit, sampai jeritan seorang wanita yang benar-benar mengerikan. Terkadang mimpi itu sampai membangunkannya. Sejak saat itulah Bu Nuri mulai sadar, rumah ini menyimpan sesuatu yang sinting. Hanya saja baik Septi dan kedua putranya tidak ada yang menunjukkan kalau mereka tidak nyaman di tempat ini. Sehingga semuanya akhirnya disimpan oleh Bu Nuri sendiri tanpa melibatkan anak-anaknya. Selain kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah, Bu Nuri seringkali mendapati orang-orang tidak dikenal riwa-riwi lewat depan rumah kontrakannya. Tapi begitu disapa, mereka lari tunggang langgang. Ada beberapa yang memberi semacam hadiah, katanya untuk Mbah Gimah. Namun, saat ditanya lebih jauh siapa Mbah Gimah, mereka langsung pergi. Kecurigaan paling besar adalah kedatangan tamu di kala hujan deras sedang turun. Beliau mengaku sebagai Nyai Siti, tetangga yang kebetulan sedang berkunjung. Ibu Nuri hanya diam saja dan tersenyum menyambutnya. Tapi, yang tidak diketahui oleh Nyai Siti adalah Bu Nuri tahu siapa Nyai Siti. Hanya saja ia tidak mengerti apa tujuannya datang ke rumah ini lagi. Nyai Siti adalah orang yang sebelumnya menggunakan kontrakan ini sebelum keluarganya. Setelah Nyai Siti berpamitan pergi, Bu Nuri kemudian memikirkannya. Apa maksud kertas berwarna merah yang tidak boleh dibuka itu? Bu Nuri kemudian membuka satu persatu berkas yang saat pertama kali menginjak rumah ini, di mana di salah satu fotonya terdapat Nyai Siti berpose bersama seorang wanita tua. Wanita tua ini memiliki wajah yang menakutkan, terutama saat wajahnya melihat ke arah kamera dengan menampakkan gigi-gigi hitamnya. Bu Nuri kemudian membuka satu persatu berkas yang saat pertama kali menginjak rumah ini, di mana di salah satu fotonya terdapat Nyai Siti berpose bersama seorang wanita tua. Wanita tua ini memiliki wajah yang menakutkan, terutama saat wajahnya melihat ke arah kamera dengan menampakkan gigi-gigi hitamnya. Opo iki sing jenenge Mbak Gimah? Apa ini yang namanya Mbak Gimah? Hai para pendengar, bagaimana kisah ini? Masih menyeramkan dan masih penasaran bukan dengan kelanjutan kisah ini? Untuk yang suka dengan kisah ini bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan untuk saat ini cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya, tentu saja di kanal Kisah Horor. Bye.